Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobik dalam Boker Top Channel. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita bahasa Ibrani 1. Sesudah kemarin kita belajar tentang kata sifat, hari ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan kata benda. Seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Ibrani juga memiliki kata benda. Ada dua bentuk jenis kelamin dalam kata benda dalam bahasa Ibrani. Yang pertama yang kita kenal dengan maskulin, dan yang kedua yang kita kenal dengan feminim. Agak sedikit berbeda dengan bahasa Yunani yang memiliki jenis kelamin ketiga neuter, tapi dalam bahasa Ibrani kita tidak mengenal apa yang disebut dengan jenis kelamin neuter. Nah, dalam kata benda yang memiliki jenis kelamin maskulin dan feminim, kita akan coba membahas. Tentu kalau kita bicara tentang kata benda dalam bentuk maskulin, itu adalah kata benda yang lebih banyak daripada kata benda dalam bentuk feminim. Karena itu kita akan coba melihat yang pertama, kita akan melihat dari kata benda yang bentuk feminim. Beberapa prinsip tunggal yang perlu kita pelajari dalam kata benda feminim ialah selalu berakhiran dengan et. Yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu berakhiran dengan at. Dan yang ketiga, selalu berakhiran dengan ah. Nah, kita perhatikan akhiran-akhiran ini. Ini menjadi ciri yang pertama dari kata benda bentuk feminim. Misalnya, yang berakhiran dengan et, itu kita bisa kasih contoh delet. Perhatikan, delet atau pintu. Nah, kita bisa melihat bagian ini. Kemudian yang berakhiran dengan at, bat, ya, bat itu anak perempuan, ya. Kemudian yang berakhiran dengan a, bisa kita kasih contoh misalnya Nebiah atau nabi perempuan. Ini beberapa ciri yang bisa kita lihat. Saya ulangi, kata benda feminim tunggal selalu berakhiran dengan kata et, at, dan ah. Contohnya delet itu pintu, bat itu anak perempuan, kemudian nebiah itu nabi wanita. Prinsip yang kedua dalam kata benda feminim tunggal, kita bisa melihat dalam nama-nama wanita. Nama-nama wanita dan fungsinya. Ya, misalnya seperti kata M. Yang berarti ibu. Ibu pastilah feminim dan tunggal. Yang kemudian yang kedua, Isa. Ya, perempuan. Ya. Kemudian akhot. Saudara perhatikan, akhot itu saudara perempuan. Kemudian contoh yang berikut yaitu malekah. Malekah itu berarti ratu. Ya, saya ulang. Prinsip yang kedua dalam feminim tunggal terdiri dari nama-nama wanita atau fungsinya M, Isa, Akhot, dan Malekah. Itu bisa kita perhatikan dalam
bagian ini. Prinsip yang ketiga, saudara, setelah kita melihat tadi akhiran at, dan a, kemudian yang kedua nama-nama wanita dan fungsinya, maka yang ketiga kata benda feminim tunggal selalu dikenakan kepada apa yang disebut dengan nama, negeri, atau nama tempat. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat kata yang sangat terkenal, Eretz, negeri, ya. Kemudian yang kedua, Kenaan. Oh sorry, ini vokalnya bukan alef, tapi ayin, ya. Kenaan, ya, atau Kanaan. Atau kita juga bisa lihat nama kota yang lain, misalnya Yerusalem atau Yerusalem. Contoh yang lain yang bisa kita lihat, Yeriko, kota Yeriko. Contoh lain yang bisa kita lihat misalnya Yehuda, kota Yehuda. Dengan demikian ada nama-nama negeri, yaitu Eretz, ya, Kenaan, Yerusalem, Yeriko, kemudian Yerusalem, Yeriko, atau Yehuda. Prinsip yang keempat, saudara, kata benda feminim tunggal dikenakan kepada nama-nama anggota tubuh, baik manusia maupun binatang yang berpasangan. Sebagai salah satu contoh misalnya, Yad. Itu berarti tangan. Kemudian kata yang berikutnya, Ain. Itu berarti mata. Contoh berikutnya, Regel. Itu berarti kaki. Contoh berikutnya, Sapa. Itu berarti bibir. Contoh berikutnya, Ozen. Itu berarti telinga. Contoh yang lain yang bisa kita lihat sebagai nama anggota tubuh atau benda yang berpasangan, yaitu misalnya kanap. Itu berarti sayap. Jadi sayap juga termasuk feminim. Kemudian contoh berikutnya, Keren, atau yang kita kenal tanduk, ya. Kemudian yang berikutnya, Naal. Itu bisa berarti sepatu. Dengan demikian, saudara, ada 4 prinsip yang kita bisa pelajar tentang kata benda feminim. Yang pertama, yang berakhiran dengan at, dan a. Yang kedua, nama-nama wanita dan fungsinya. Yang ketiga, nama negeri, tempat. Kemudian nama kota. Yang keempat, nama-nama anggota tubuh atau benda yang berpasangan. Bagian kedua, saudara, kita akan mempelajari kata benda feminim dalam jumlah jamak. Kalau tadi kita belajar 4 prinsip, maka sekarang kita lihat coba dalam feminim dalam jumlah yang jamak. Akhiran a, sebagaimana kita pelajari tadi, dalam kata tunggal feminim, itu dalam jamaknya selalu berakhiran dengan ot. Ya, sekali lagi, akhiran a dalam bentuk tunggalnya, maka bentuk jamaknya selalu berakhiran dengan ot.
Misalnya, kita lihat bentuk tunggal susah. Ini kuda betina. Itu tunggalnya. Kuda betina. Susah kuda betina. Kemudian bagaimana bentuk jamaknya? Mari kita perhatikan. Sot. Ini bentuk jamaknya. Ya. Kemudian tadi juga kita sudah belajar ya, yang berakhiran dengan a. Misalnya kita lihat Nebiah atau nabi perempuan, itu tunggal, feminim tunggal. Maka ya, jamaknya pasti Nebiot. Ya. Kata berikutnya yang bisa kita lihat contoh, Taurat atau hukum Taurat, maka itu tunggalnya. Maka jamaknya adalah Torot. Ini beberapa contoh yang berakhiran a, ya. Ya, kalau saudara perhatikan yang berakhiran a, ya, Torah, ya, yang berakhiran a akan jamaknya akan selalu berakhiran ot. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang berakhiran ah itu pasti berakhiran ot, sekarang ada juga kata tunggal feminim yang berakhiran a, ya, tanpa berakhiran a, tapi dia juga memiliki bentuk jamak ot, ya. Jadi kata bentuk tunggal yang tanpa berakhiran a, namun jamaknya pasti memiliki akhiran ot. Misalnya seperti kata yang sudah kita bahas, bat. Saudara perhatikan, maka jamaknya menjadi banot. Perhatikan, ya, menjadi banot. Kemudian contoh berikutnya yang tidak berakhiran a, misalnya nefes. Nefes yang atau terjemahannya jiwa itu bisa menjadi nepasot. Perhatikan. Ini kata benda tunggal feminim tanpa akhiran a, tapi ternyata juga dalam bentuk jawabannya dia bisa berakhiran ot. Contoh yang ketiga, yang biasa kita dengar kata ruah atau roh. Maka bentuk jamaknya itu bisa kita lihat ruhot. Ini kita lihat. Nah, ini beberapa contoh kata feminim yang tidak berakhiran dengan a, tapi bentuk jamaknya tetap berakhiran ot. Setelah kita mempelajari bentuk feminim dalam tunggal maupun jamak, maka kita akan mempelajari bentuk maskulin dalam tunggal maupun jamak. Kita tahu bahwa bentuk maskulin dari kosakata Ibrani adalah bentuk yang terbanyak, dan dia tidak memiliki ciri-ciri khusus sebagaimana kita mempelajari dalam bentuk feminim, tunggal maupun jamak. Contoh yang bisa kita lihat, ya, ini kita sedang belajar maskulin. Misalnya kata Ben. Pasti dia anak laki-laki, pasti maskulin. Atau kata is, laki-laki. Atau kata nabi, dia pasti maskulin. Atau sus, kuda
jantan. Atau kata berikutnya, at, saudara laki-laki. Atau kata berikutnya, ari, singa. Pasti yang dimaksudkan adalah singa jantan. Saudara, bagian berikutnya kalau tadi kita belajar bentuk maskulin dalam bentuk tunggal, maka sekarang kita coba melihat maskulin dalam bentuk jamak. Ada beberapa ciri yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kata maskulin jamak, ya, kalau saudara perhatikan, dia akan selalu berakhiran dengan yod, hirek, dan mem final. Coba saudara perhatikan, yod, hirek, dan mem final. Atau hirek, mem final. Saudara perhatikan dua contoh ini, yod, hirek, atau mem final dan mem final, atau hirek, mem final saja. Ini menjadi ciri maskulin dalam bentuk jamak. Sebagai contoh misalnya kita bisa memperhatikan kata kuda jantan dalam bentuk tunggal. Maka bentuk jamaknya adalah susim. Saudara bisa perhatikan akhirannya susim. Ini kuda jantan, ya. Kemudian bisa kita lihat misalnya seperti kata sir. Sir itu nyanyian. Maka bentuk jamaknya nyanyian-nyanyian pastilah disebut dengan kata sir, sirim. Perhatikan, selalu berakhiran dengan kata im. Kemudian, contoh yang ketiga saudara, misalnya seperti goy. Goy itu bangsa, maka kalau kita rubah menjadi bangsa-bangsa, pasti dia akan berubah menjadi goyim. Perhatikan, dia berubah menjadi goyim. Nah, ini yang kita lihat beberapa contoh tentang perubahan dari kata benda maskulin tunggal kemudian menjadi jamak. Kemudian prinsip berikutnya yang bisa kita pelajari, terjadinya perubahan vokal pada suku pertama jika kita merubah tunggal menjadi jamak. Saya ulangi, perubahan vokal pada suku kata yang pertama jika kita menjadikan kata maskulin dari tunggal ke jamak, jika konsonan yang pertama itu memiliki huruf tenggorokan dengan vokal kamets. Jika konsonan yang pertama memiliki huruf tenggorokan dengan vokal kamets. Misalnya kita coba kasih contoh, ya, kata asir. Asir itu, perhatikan, ya, lihat, konsonan pertama huruf gutural dan vokalnya kamets. Ini berarti asir, ini berarti tawanan-tawanan. Kalau kita dirubah dia menjadi bentuk jamak, maka ada perubahan vokal pada konsonan pertama itu menjadi, saudara perhatikan, menjadi asirim. Perubahannya terjadi di sini. Sedangkan bentuk final atau akhirannya sama seperti tadi, ya. Atau misalnya kita lihat kata asam. Ya. Asam itu berarti lumbung. Maka dia akan berubah menjadi, lihat vokalnya berubah menjadi hatep patah, ya, menjadi
asamim. Lihat. Ini kita lihat ada perubahan. Contoh berikutnya misalnya, kita sebut dengan kata Adam. Adam itu berarti manusia. Maka ketika kita merubahnya dalam bentuk jamak, dia berubah menjadi, perhatikan perubahan vokalnya, Adamim. Ya. Nah, ini beberapa perubahan. Sekali lagi, ini beberapa perubahan pada vokal suku kata yang pertama. Jika konsonan pertama adalah gutural dan memiliki vokal kamets. Saudara, perubahan vokal pada suku kata pertama juga ternyata terjadi pada konsonan-konsonan yang memiliki dua vokal segol atau yang kita sebut dengan segola. Misalnya contoh ya, kata derek. Saudara perhatikan, derek itu berarti jalan. Nah, kalau ini kita rubah ke bentuk maskulin jamak, maka dia akan mengalami perubahan menjadi ya, dera Kim. Saudara perhatikan, dari vokal segol, dia berubah menjadi swa bersuara. Dari kata derek menjadi derakim. Jadi dia berubah menjadi vokal pendek. Kemudian kata yang kedua adalah kata ebet. Ebet itu budak. Jika kata ini kita rubah dalam bentuk jamak, maka dia akan berubah menjadi, perhatikan, ini perubahannya, abadim. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya kata melek. Saudara perhatikan, melek kita tahu artinya raja. Nah, kalau ini kita rubah ke kata atau ke bentuk jamaknya, maka dia akan berubah menjadi, perhatikan, melakim. Ya. Nah, ini yang disebut perubahan vokal ketika ada konsonan-konsonan yang memiliki dua segol atau disebut dengan konsonan segola. Perhatikan, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka bentuk jamaknya akan berubah menjadi swa, berubah menjadi hatep patah, kemudian berubah menjadi swa bersuara. Saudara, perubahan berikutnya adalah perubahan vokalisasi khusus pada kata-kata tertentu. Dari bentuk tunggal kita rubah menjadi jamak, dia akan mengalami perubahan vokal khusus. Misalnya seperti kata is. Ya. Laki-laki ini tunggal, dan kalau kita buat itu dalam bentuk jamak, dia akan mengalami satu perubahan bentuk yang unik. Ya, dia akan berubah menjadi, perhatikan perubahannya, sim. Ya, ini perubahan khusus yang berbeda dari perubahan-perubahan biasa. Lihat, kata yang simple is bisa berubah vokal, kemudian ada perubahan menjadi anasim. Ya. Kemudian kata ben, dia berubah menjadi banim. Ya. Kemudian kata yom. Yom itu hari. Kalau kita rubah dia menjadi jamak, maka hasilnya ialah menjadi ya mim.
Berikutnya saudara, kita akan mempelajari kata benda maskulin yang bentuk jamaknya justru mengikuti pola feminim. Saya ulangi, bentuk kata benda maskulin yang bentuk jamaknya mengikuti pola feminim. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita sebut dengan kata ab. Ab itu bapa, laki-laki, tunggal. Ya, maka ketika kita merubahnya menjadi bentuk maskulin jamak, dia memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh bentuk jamak feminim. Dia akan berubah menjadi bot. Perhatikan, bukankah ini ciri-ciri feminim? Tapi ini adalah kata benda maskulin jamak. Contoh yang berikutnya, lab. Lab itu juga bentuk maskulin. Kata benda bentuk maskulin. Ketika kita merubahnya menjadi jamak, dia akan berubah menjadi lebot. Kemudian kata Laila, ya, kata Laila. Perhatikan, kata Laila ini adalah malam. Dia akan berubah menjadi Laylot. Sekali lagi, kata benda maskulin tunggal, jika kita merubahnya menjadi bentuk jamak, dia memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh feminim jamak. Ab menjadi abot, leb menjadi lebot, Laila menjadi laylot. Contoh berikutnya misalnya seperti kata makom. Makom itu tempat. Kalau kita merubahnya dalam bentuk jamak, maka dia menjadi mekomot. Lihat, jadi ciri-cirinya. Atau kol. Kol itu suara, dia berubah menjadi kolot. Atau contoh yang lain misalnya aon itu dosa, maka dia berubah menjadi aonot. Perhatikan. Jadi ada kata benda maskulin yang bentuk jamaknya mengikuti pola feminim. Saudara, kalau tadi kita belajar tentang kata benda maskulin yang bentuk jamaknya mengikuti pola feminim, maka sekarang kita akan juga belajar tentang kata benda feminim yang bentuk jamaknya mengikuti pola maskulin dalam jamaknya. Ya, kita misalnya lihat contoh, oke, eben. Eben itu batu, maka bentuk jamaknya, sekali lagi, eben itu batu, itu feminim. Ya, jadi batu itu feminim. Tapi kalau kita rubah dalam bentuk jamaknya, dia berubah menjadi abanim. Lihat. Bukankah ini ciri-ciri dari bentuk jamak dari maskulin? Tapi ini bukan maskulin, ini feminim. Contoh misalnya, yang kedua, Isa, ya, atau perempuan. Perhatikan. Maka ketika kita mengubahnya kalau dalam bentuk jamak, dia memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh bentuk maskulin. Dia berubah menjadi nasim. Ya. Kemudian kata yang berikutnya yang
memiliki bentuk feminim ialah sana. Sana itu tahun, ya. Maka kalau kita rubah dia dalam bentuk jamak, dia akan berubah menjadi sanim. Ya. Jadi ini yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari bagian-bagian ini. Ada kata benda maskulin yang bentuk jamaknya mengikuti pola feminim. Ada kata benda feminim yang bentuk jamaknya mengikuti pola feminim. Beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, saudara, bahwa pengertian jamak dalam bahasa Ibrani tidak selalu berarti lebih dari satu, tetapi bisa memiliki beberapa arti. Misalnya, itu bisa berarti yang pertama, ya. Jadi pengertian jamak itu bisa berarti pengertian intensitas. Ya, ini bisa bicara tentang tempat dan waktu. Sebagai contoh misalnya, kita lihat kata berakah. Berakah itu berkat, ya. Kemudian kalau kita merubah dalam bentuk jamaknya, itu bisa menjadi berakot. Ya. Ini bukan berarti bisa kita terjemahkan sebagaimana bentuk tunggal ke jamak, tapi ini mau bicarakan berkat yang penuh, ya. Kemudian misalnya kata heset. Heset itu kasih setia. Ya. Tentulah kita tidak menerjemahkan kalau kita merubahnya dalam bentuk jamaknya, ya, misalnya menjadi hasadim. Ya. Ini bicara tentang pengertian jamak tidak harus selalu dipahami dalam bentuk lebih dari satu, tapi itu bicara tentang intensitas, dan itu kalau kita bicara tentang tempat dan waktu. Itu pengertian yang pertama. Pengertian jamak yang kedua juga bicara tentang pengertian luasnya. Jadi bukan berarti jamak kita harus memahaminya lebih dari satu, tapi itu juga bicara tentang luasnya. Ya, misalnya ketika itu juga bicara tentang, ya, jadi bicara tentang luasnya. Itu bicara tentang tempat dan waktu. Ya, misalnya ketika kita kasih kata sama yim. Sama yim itu langit. Ya. Kemudian, ya, jadi dia tidak memiliki bentuk jamak, tapi ini sudah jamak yang mau menjelaskan luas. Kemudian mayim, ya, air, ya, air tidak memiliki bentuk jamak, tapi ketika kita menulis air, mayim, itu mau menjelaskan pengertian luasnya. Kata yang berikutnya, misalnya panim, ya, itu wajah, ya. Kemudian kata yang berikutnya, hayim, itu bicara tentang kehidupan. Ya, bentuk yang ketiga dari jamak, satu-satunya bentuk jamak yang unik disebut dengan pengertian jamak keagungan, dan ini hanya dipergunakan kepada kata Allah, ya. Ya, jadi yang ketiga, ini yang disebut dengan pengertian jamak keagungan. Nah, sebagai contoh, misalnya kata Elohim. Ya. Kata Elohim
tidak berarti kita terjemahkan Allah, sehingga Allah di dalam Alkitab itu jamak. Tetapi sesungguhnya kata Elohim di sini itu bisa memberi pengertian jamak keagungan. Artinya Elohim itu sendiri ingin membedakan Allah Israel, Allah di dalam Alkitab dengan ilah-ilah yang lain. Dengan demikian saudara, beberapa pengertian yang kita bisa pelajari dari kata benda dalam bahasa Ibrani, baik dalam bentuk feminim maupun dalam maskulin, kiranya bisa menolong teman-teman, khususnya teman-teman saya yang sedang belajar di bangku kuliah STT dalam bahasa Ibrani jilid yang pertama. Kiranya bagian pelajaran hari ini bisa menolong, dan jika ada pertanyaan, ada masukan yang saudara ingin katakan atau sampaikan, silakan menulisnya di kolom komen. Dan saya berharap saudara bisa menonton video ini, like, ya, subscribe, dan share, supaya ini bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.